Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai analisis likuiditas. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Sari Rohayati dari kelas 5C Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Risma Dianti Putri dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya sendiri bernama Sania Elsa Rizka dari Prodi S1 Akuntansi Pagi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Indana Nova dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Adapun pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama current ratio, yang kedua exit ratio, yang ketiga cash ratio, yang keempat working capital ratio, yang kelima day sell in R, yang keenam day sell in inventory, yang terakhir itu ada net trade cycle. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis likuiditas terlebih dahulu. Analisis likuiditas ini adalah gambaran posisi uang kas dan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban utang sesuai pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Maksud dari PPT ini, pada dasarnya analisis likuiditas ini merupakan hasil pembagian kas dan aset lancar lainnya dengan pinjaman jangka pendek dan kewajiban lancar. Analisis likuiditas ini menunjukkan berapa kali kewajiban hutang jangka pendek dapat ditutupi oleh kas dan aset lancar lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai current ratio atau rasio lancar adalah salah satu 3 rasio likuiditas yang dimanfaatkan investor dan juga kreditor dalam mengukur seberapa liquid perusahaan tersebut. Dua lainnya adalah rasio cepat dan rasio kas. Rasio likuiditas ini akan memberikan penilaian bagaimana suatu bisnis mampu membayar utang jangka pendeknya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, current ratio akan membantu perusahaan dalam mengukur kemampuan keuangan jangka pendek perusahaan. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin stabil perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, maka akan semakin beresiko dalam masalah likuiditas. Adapun rumusnya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Pembahasan selanjutnya, contoh dan perhitungan current ratio. Pada tabel di layar, terdapat komponen laporan keuangan di tahun 2005 dan 2006. Pada baris kedua, terdapat total aktiva lancar di tahun 2005 yang berjumlah 1.640, sedangkan di tahun 2006 berjumlah 1.340. Baris yang ketiga ada total utang lancar pada tahun 2005 berjumlah 750 dan tahun 2006 berjumlah 750. Untuk menghitung current ratio, rumusnya aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Yang pertama kita untuk menghitung tahun 2005 terlebih dahulu, yaitu aktiva lancar berjumlah 1.640 dibagi kewajiban lancar yang berjumlah 750 sama dengan 2,18. Nah, selanjutnya untuk tahun 2006, aktiva lancarnya 1.340 dibagi kewajiban lancar yang berjumlah 750 berjumlah 1,8 kali. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai rasio cepat, ASID atau quick ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih liquid. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Namun rasio cepat yang sangat tinggi, misalnya rasionya 10, tidak dianggap menguntungkan karena dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kelebihan uang tunai atau kas yang tidak digunakan dengan baik untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, adapun rumusnya yaitu
Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Adapun contoh dan perhitungan dari rasio cepat, komponen laporan keuangannya yaitu terdiri dari total aktiva lancar, total utang lancar, sediaan atau inventory, yaitu contohnya pada tahun 2005 dan 2006. Bisa dilihat langsung ya. Nah, untuk perhitungannya pada tahun 2005 yaitu sama dengan 1640 dikurangi 250 dibagi 750, hasilnya adalah 1,8 kali. Sedangkan untuk tahun 2006 yaitu 1340 dikurangi 310 dibagi 750, hasilnya sama dengan 1,3 kali. Adapun batasan ASID tes rasio. Seperti hampir semua metrik keuangan, ada sejumlah keterbatasan dan potensi kerugian untuk menggunakan rasio cepat. Itu yang pertama, ASID tes rasio saja tidak cukup untuk menentukan posisi likuiditas perusahaan. Rasio likuiditas lainnya seperti rasio lancar atau rasio arus kas biasanya digunakan bersama dengan ASID tes rasio untuk memberikan estimasi posisi likuiditas perusahaan yang lebih lengkap dan akurat. Yang kedua, rasio tersebut mengecualikan persediaan dari perhitungan karena persediaan umumnya tidak dianggap sebagai aset likuid. Yang ketiga, rasio ini tidak memberikan informasi tentang waktu dan tingkat arus kas yang merupakan faktor penting dalam menentukan secara akurat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Nah, dan yang terakhir, ASID rasio mengasumsikan bahwa piutang mudah dan siap untuk ditagih, tetapi sebenarnya tidak demikian. Nah, untuk yang selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Rasio kas merupakan bentuk penyempurnaan dari quick ratio atau rasio cepat yang dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana finansial perusahaan yang terdiri dari kas serta setara kas. Nah, adapun rumus dari cash ratio yaitu cash ratio sama dengan kas ditambah bank dibagi kewajiban lancar. Adapun contoh dan perhitungan dari cash ratio. Komponen laporan keuangannya terdiri dari total aktiva lancar, total utang lancar, kas, dan giro atau bank. Contohnya pada tahun 2005 dan 2006. Bisa dilihat langsung ya. Nah, untuk perhitungannya untuk tahun 2005 yaitu sama dengan 250 ditambah 350 dibagi 750 sama dengan 0,8 atau 80%. Sedangkan untuk tahun 2006 yaitu sama dengan 260 ditambah 300 dibagi 750 sama dengan 0,746 atau 75%. Nah, untuk selanjutnya adapun cara menafsirkan cash ratio. Cash ratio adalah rasio likuiditas yang paling ketat karena di dalamnya hanya akan menggunakan aset yang likuiditasnya paling tinggi, yaitu kas setara. Suatu perusahaan akan dikatakan memiliki uang cukup untuk membayar tagihan jangka pendeknya jika nilai cash ratio-nya adalah 1,0. Sedangkan nilainya kurang dari 1,0, maka artinya perusahaan tersebut tidak memiliki kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Dan jika nilainya adalah lebih dari 1,0, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan mempunyai jumlah kas yang cukup untuk membayar kewajibannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang working capital ratio atau modal kerja. Pengertian dari working capital ratio sendiri atau modal kerja adalah aktiva jangka pendek yang mudah dicairkan untuk kebutuhan operasional suatu bisnis. Jenis modal kerja sendiri bermacam-macam, berupa kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan yang terakhir persediaan. Modal kerja sendiri ada tujuannya. Tujuan yang pertama ada untuk mencukupi likuiditas perusahaan, yang kedua ada sebagai alokasi dana darurat perusahaan dalam membiayai beban-beban jangka pendek atau jangka panjang yang harus dibayarkan sebelum jatuh tempo. Ini merupakan suatu keberhasilan manajemen dalam mengelola modal kerja dengan baik. Kemudian yang ketiga ada perusahaan mempunyai persediaan barang dagang yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan customer-nya. Dan yang terakhir atau yang keempat ada modal kerja untuk memaksimalkan dalam penggunaan aktiva lancar yang berkaitan dalam peningkatan penjualan serta laba perusahaan. Selanjutnya di sini adalah membahas tentang rumus dan contoh dari working capital ratio. Rumusnya working capital sama dengan current asset dikurangi current liabilities. Keterangannya, current asset sendiri adalah total seluruh jumlah aset perusahaan, sedangkan current liabilities total seluruh jumlah hutang perusahaan. Kita langsung saja bahas tentang contoh soal. Di sini ada aset sejumlah 600 juta rupiah. Sebuah perusahaan memiliki hutang jangka pendek sebesar 250 juta yang harus dibayarkan dalam jatuh tempo 12 bulan ke depan. Pertanyaannya, berapakah working capital ratio? Kita bahas langsung saja. Working capital ratio sama dengan 600 juta rupiah dibagi 250 juta rupiah sama dengan 2,4. Dengan working capital ratio 2,4, bisa dikatakan kondisi perusahaan sangat baik. Karena apa? Untuk itu perusahaan harus lebih giat dalam membayar hutang dan terus meningkatkan angka penjualan perusahaan, sehingga tujuan pencapaian keuntungan atau laba dapat diperoleh. Selanjutnya ada materi tentang jumlah hari dalam piutang atau days sales in R, yaitu rasio yang menunjukkan jumlah hari perputaran piutang dalam setahun. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus 360 dibagi penjualan atau rata-rata piutang, atau bisa saja dengan rumus rata-rata piutang dibagi penjualan. Di sini ada contoh dan perhitungannya. Diketahui penjualan sebesar 1.200.000, kemudian piutang awal sebesar 150.000 dan piutang akhir sebesar 250.000. Kita langsung selesaikan aja, yaitu jumlah hari dalam piutang sama dengan 200.000 dibagi 1.200.000 per 360 sehingga menghasilkan hasilnya itu 60.000. Likuiditas yang keenam adalah jumlah hari dalam sediaan atau days sales in inventory. Days sales in inventory adalah rasio yang menunjukkan jumlah hari perputaran persediaan dalam satu tahun. Berapa lama sih perusahaan membutuhkan waktu untuk menjual persediaannya? Dapat dihitung dengan cara 360 dibagi HPP dibagi rata-rata persediaan, atau bisa juga dengan rata-rata persediaan dibagi HPP dibagi 360. Kita lihat contoh dan perhitungannya. Ada penjualan sebesar 1.800.000, HPP 1.200.000, persediaan awal 200.000, persediaan akhir 400.000. Jumlah hari dalam sediaan 300.000 diperoleh dari persediaan awal 200.000 ditambah persediaan akhir 400.000 dibagi 2 menghasilkan 300.000, dibagi HPP-nya 1.200.000 dibagi 360 hari menghasilkan 90 hari. Berarti perusahaan membutuhkan waktu 90 hari untuk menjual persediaannya. Analisis likuiditas yang ketujuh adalah siklus perdagangan bersih atau net trade cycle. Net trade cycle kadang-kadang dikenal dengan nama siklus konversi kas atau seberapa lama uang terikat dalam siklus perdagangan hingga kembali menjadi kas kembali. Net trade cycle yaitu rasio yang digunakan untuk menganalisis hari perputaran penjualan bersih sehingga menjadi laba dalam setahun. Dapat dihitung dengan rumus days sales in account receivable. Berapa sih waktu yang perusahaan butuhkan untuk menagih piutangnya, ditambah days sales inventory. Berapa lama sih perusahaan bisa menjual persediaannya, dikurangi days in account payable, berapa lama perusahaan bisa melunasi hutangnya. Kita lihat contoh dan perhitungannya. Ada laba rugi tahun 2019 yaitu penjualan 4.951.000, HPP 4.451.000, dan ada neraca tahun 2019 bisa dilihat 2018 dan 2019 ya.
Kemudian pertama kita akan menghitung day sale in account receivable, yaitu rata-rata piutang. Diambil dari 2018 ditambah 2019 dibagi 2 menghasilkan 526.000 dibagi penjualannya 4.951.000 dibagi 360 hari menghasilkan 38 hari, berarti perusahaan membutuhkan waktu 80 hari untuk menagih piutangnya. Kemudian kita menghitung day sale in inventory, yaitu rata-rata persediaan dari 2018 ditambah 2019 dibagi 2 menghasilkan 471.500 dibagi HPP-nya 4.451.000 dibagi 360 hari menghasilkan 38 hari, berarti perusahaan membutuhkan waktu 38 hari untuk menjual inventorinya. Kemudian kita menghitung day sale in account payable, yaitu rata-rata utang dari 2018 ditambah 2019 dibagi 2 menghasilkan 357.500 dibagi HPP-nya 4.451.000 dibagi 360 menghasilkan 29 hari, berarti perusahaan membutuhkan waktu 29 hari untuk melunasi utangnya. Jadi kita bisa menghitung net trade cycle dari day sale in account receivable ditambah day sale inventory dikurangi day in account payable, yaitu 38 hari ditambah 38 hari dikurangi 29 hari, yaitu 47 hari. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.